Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait kebijakan. Admin yang kembali berbagi informasi terkait kebijakan dan juga terkait kuota tambahan, teman-teman ya, kuota tambahan untuk apa ya? Untuk menyelesaikan lah begitu, untuk sebisa mungkin menyelesaikan yang namanya honorer. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info yang pertama. Oke, yang pertama admin akan bagikan terlebih dahulu informasi dari media gpnn.com, di mana informasi ini kita dapatkan ini 24 Mei teman-teman ya. Demi seluruh honorer berani tambah usulan formasi P3K 2024 berlipat-lipat. Demi seluruh honorer teman-teman ya. Oke, coba kita scroll. Jadi ini luar biasa teman-teman ya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Pemprov Kepri serius memperjuangkan perbaikan nasib honorer melalui pengangkatan jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 teman-teman. Semula Pemprov Kepri hanya mengusulkan 800 orang untuk seleksi P3K 2024. Semula teman-teman, namun berdasarkan beberapa pertimbangan akhirnya diputuskan penambahan jumlah kuota menjadi 4.100 teman-teman ya, yang awalnya hanya 800. Luar biasa. Oke. Usulan itu sudah kita sampaikan langsung ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disampaikan oleh Gubernur Kepri, Bapak Ansar Ahmad di Tanjung Pinang. Nah, ini media GPNN juga mengutip dari media Antara. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan keputusan menambah usulan formasi P3K 2024 dilakukan setelah dirinya bersama jajaran bertemu dengan Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Nah, ini Pemda luar biasa teman-teman ya. Ini Pemda yang patut dicontoh. Kenapa? Karena beliau itu langsung memberikan tambahan atau menambah dari 800 menjadi 4.000 setelah bertemu dengan Pak Azwar Anas. Semoga Pemda-Pemda lainnya juga seperti itu teman-teman ya, demi honorer. Hasilnya Kemenpan RB memberikan kesempatan Pemprov Kepri menambah usulan kuota penerimaan P3K 2024 hingga lebih dari 5 kali lipat dari usulan semula. 5 kali lipat teman-teman. Namun hasil akhir berapa formasi P3K 2024 Pemprov Kepri masih harus menunggu keputusan akhir Kemenpan RB. Setelah melalui verifikasi dan validasi perincian formasi yang diusulkan. Artinya apakah memang sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang ada pada usulan Pemprov atau Pemda lah. Umumnya teman-teman yang bukan hanya Kepri tapi semua pemerintah daerah. Itu diverifikasi lagi. Tapi ini kan alhamdulillah sudah ada sudah ada bayangan teman-teman ya. Maka usulan kita bertambah jadi 4.100 orang. Semoga direstui Kemenpan RB. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Ini bisa disebarkan teman-teman ya, supaya menjadi semangat bagi Pemda-Pemda yang lain. Gubernur Ansar berharap penambahan kuota seleksi P3K itu bisa mengakomodir seluruh tenaga honorer termasuk THL alias tenaga harian lepas di lingkungan Pemprov Kepri agar bisa diangkat menjadi pegawai P3K. Niat yang mulia sekali teman-teman ya. Meskipun konsekuensinya itu belanja pegawai kita pasti akan meningkat. Karena itu memang seikatannya masuk dalam belanja pegawai teman-teman ya, terkait penggajiannya. Menunggu jadwal pendaftaran P3K 2024. Terkait jadwal pendaftaran P3K 2024, Gubernur Ansar mengatakan pihaknya masih menunggu pengumuman dari Panitia Seleksi Nasional CASN tahun 2024. Karena sampai saat ini memang masih estimasi teman-teman ya, yaitu di bulan Juni sampai Juli teman-teman ya. Kita memang menunggunya di situ. Sekaligus menunggu kabar lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait usulan formasi yang sudah disampaikan tersebut. Dia menjelaskan bahwa pembiayaan gaji P3K dibebankan kepada pemerintah daerah. Jadi ini dari kuota 800 menjadi 4.100 teman-teman ya. Ini sudah dipertimbangkan, bahkan sudah diketahui dan disadari
bahwa gajinya itu dibebankan kepada pemerintah daerah alias APBD. P3K akan dikontrak dengan perjanjian kerja selama 5 tahun dan kemungkinan bisa diperpanjang. Nah, ini rata-rata semua Pemda begitu teman-teman ya, diperpanjang. Ini dari tahun 2021, bahkan kalau tidak salah di Jawa Tengah kalau tidak salah ya, atau di mana pada waktu itu ada yang kontraknya cuma 1 tahun itu diperpanjang. Nah, diperpanjang teman-teman ya, dan sekarang rata 5 tahun. Kalaupun masih ada yang kurang dari 5 tahun, mungkin hanya beberapa Pemda. Kalau sudah diangkat jadi P3K, otomatis kesejahteraan para tenaga honorer bakal meningkat atau lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu sudah pasti teman-teman ya. Dari gaji yang hanya misalnya 250.000 menjadi jutaan begitu kan. Itu peningkatan yang luar biasa. Jadi kita patut apresiasi dan semoga ini juga menjadi motivasi bagi Pemda yang lain agar bertemu dengan Menpan mengajukan usulan atau tambahan demi honorer. Oke, kita lanjut lagi ke kebijakan Menpan. Oke. Di sini admin ingin kembali menyampaikan teman-teman ya, karena di video sebelumnya admin di sini kembali ingatkan, admin ini up ulang karena adanya teman-teman yang sulit memahami informasi di video sebelumnya karena katanya soundnya terlalu ini teman-teman ya. Nah, di sini terkait mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024 ini, di sini teman-teman itu ikut seleksi CASN tahun 2024 melalui CAT BKN. Ingat ya, melalui CAT BKN teman-teman ikut seleksi. Nah, seleksinya itu ada yang CPNS, ada juga yang P3K. Namun, untuk P3K itu kuota 100% untuk formasi khusus ASN. Jadi, 100% bukan untuk fresh graduate. Jelas ya? Untuk non-ASN. Nah, selanjutnya yang ikut seleksi akan mengisi lowongan formasi ya. Daftar lowongan formasi, mendaftar di lowongan formasi yang tersedia. Jika teman-teman itu lulus, nah kita bisa lihat tanda panahnya, maka ia akan jadi penuh waktu. Nah, di sini ada tanda checklist hijau ya, memenuhi lowongan formasi. Terus kalau tidak, kita lihat di bagian bawah, itu akan diangkat menjadi paruh waktu. Nah, dari paruh waktu ini nanti akan dibuat kebijakan mekanisme seleksi khusus lagi dengan Permenpan atau Peraturan Menteri Pan-RB. Mekanisme seleksi khusus sehingga mengakibatkan dari yang per waktu naik menjadi penuh waktu. Jadi pada akhirnya nanti semua P3K ini akan menjadi penuh waktu alias full time. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini ada Permenpan RB nanti khusus untuk yang par waktu. Itu rencana seleksi ASN tahun 2024. Nah, ini teman-teman ya. Jadi admin di sini sekedar memperjelas dari video sebelumnya. Nah, terkait prioritas, teman-teman bisa lihat prioritas untuk P3K ini ada 3 kategori, ada XTHK 2, non ASN terdata di database BKN, dan non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nomor 3 ini adalah yang tidak ikut pendataan. Jadi nomor 3 ini yang tidak ikut pendataan, tapi mereka sudah bekerja di instansi pemerintah atau misalnya di sekolah negeri kalau guru, nah itu juga bisa ikut teman-teman ya, berdasarkan rencana seleksi tahun 2024. Sedangkan untuk CPNS-nya nanti itu dikhususkan untuk pelamar umum, fresh graduate, digital talent. Nah, mungkin teman-teman yang dari sekolah swasta akan memilih ke CPNS. Ya, kalau memang ada kualifikasi pendidikannya nanti yang di sana. Karena sebagaimana di video sebelumnya itu ada CPNS untuk guru namun pusat, teman-teman ya. Nah, kita lihat prioritas atau urutannya. Nah, di sini ya. Kita lihat lagi di sini kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K secara berurutan. Jadi seleksinya nanti itu diusahakan pertama formasi itu diberikan kebebasan kepada XTHK 2 dulu. Namun XTHK 2-nya harus terdaftar di database BKN dan melamar di instansi tempat bekerja. Jadi teman-teman ini yang THK 2 dia harus ada dalam database BKN dan mendaftar di tempat kerjanya. Kalau guru berarti di sekolah induknya. Nah, seperti itu teman-teman ya.
Sedangkan yang nomor 2 adalah yang terdata di database BKN. Yang penting terdata dalam database BKN di sini tidak mesti di sekolah induknya. Nah, beda dengan XTHK2 ya, prioritas pertama. Jadi non ASN ini atau guru-guru, kalau misalnya jadi admin saja, ambil contoh guru ya. Kalau jadi guru ini boleh mendaftar di sekolah yang berbeda selagi ada kebutuhan. Beda dengan XTHK2 itu ada penekanan melamar di instansi tempat bekerja. Dan buat teman-teman yang misalnya ada di sekolah negeri namun belum terdata, dia masuk prioritas 3. Yang jelas mereka aktif bekerja di instansi pemerintah atau di sekolah negeri, kalau sekolah teman-teman ya. Nah, selanjutnya ketika mendaftar, teman-teman harus ingat di sini ada aturan khusus. Pengalaman di bidang kerja yang relevan. Jadi kalau guru itu harus memiliki pengalaman sebagai guru. Kalau misalnya guru matematika ya harus melamar guru matematika. Ada pengalaman di sana. Minimal 2 tahun. Nah, ini yang pertama, minimal 2 tahun jika memilih jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama. Nah, untuk guru sepengetahuan admin, guru itu masuk dengan jenjang ahli pertama, teman-teman ya, atau AP. Sedangkan dibutuhkan pengalaman minimal 3 tahun untuk memilih jenjang muda. Jelas ya? Jenjang muda. Nah, di sini kita lihat lagi, aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut. Nah, ini kita akan jelaskan lebih jauh. Nah, kita bisa lihat teman-teman ya. Oke, kita akan lihat. Nah, ini. Kita lihat di sini, gimana kalau ijazah S1 pendidikan PGSD tetapi honor di instansi pemerintah di Dinas Perpustakaan. Jadi dia itu sarjana pendidikan, teman-teman ya. S1 PGSD. Tapi selama ini dia mengabdinya di bukan guru, dia mengabdinya di bagian perpustakaan di dinas. Nah, ini kan tidak relevan antara kualifikasi pendidikannya dengan pekerjaannya sekarang. Ini tidak linear begitu teman-teman ya, tidak sesuai pengalaman. Mungkin bisa, tapi yang dibutuhkan tadi ini harus ada 2 tahun ketika ingin memilih teman-teman ya. Kita lihat di sini. Ini minimal 2 tahun memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan. Nah, jadi kalau misalnya dia bisa memilih perpustakaan, misalnya ijazahnya ada, kualifikasi pendidikannya diperuntukkan untuk perpustakaan, ya boleh saja. Tapi kalau misalnya dia ingin memilih guru, berarti dia tidak bisa teman-teman ya, karena dia tidak memiliki pengalaman sebagai guru, melainkan pengalamannya hanya sebagai pustakawan. Oke teman-teman ya. Terus nah ini, bagaimana untuk TMT 2019 tapi sudah ikut database BKN? Apakah tetap ikut CPNS sedangkan Pemda hanya buka P3K? Nah, CPNS entahlah teman-teman ya, karena admin selalu ingatkan untuk yang seperti ini kita tunggu saja permenpannya, permenpan teman-teman ya, karena permenpan itu yang nanti mengatur sedemikian rupa dan rinci apakah teman-teman yang TMT 2019 apakah memang harus CPNS atau boleh P3K. Karena kasihan juga kalau TMT 2019 tapi usianya misalnya 40 atau bahkan 36. Ini kan sudah tidak bisa teman-teman ya. Seperti itu. Jadi semoga mencerahkan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.